Sehingga manusia wajib merawat bumi ini untuk semua manusia, tanpa membedakan agama, golongan, warna kulit, bahasa, budaya. Kita berkewajiban itu. Apalagi dalam situasi sekarang, konon penduduk bumi ini sudah 7 miliar. Konon. Kami belum pernah menghitung secara pasti. Konon 7 miliar. Yang paling besar itu Cina. Cina ini sudah hampir 2 miliar. Sehingga warga masyarakat Cina ini banyak yang hijrah, migrasi. Bahkan diaspora Cina di Indonesia itu sudah 20 juta, kurang lebih. 20 juta diaspora Cina di Indonesia. Belum yang Jepang, belum yang Taiwan, belum yang Korea, baik Korea Utara atau Korea Selatan. Kemudian yang kedua India. Diaspora India di Indonesia ini juga besar. Kurang lebih 2 juta sampai 3 juta. Kemudian yang ketiga adalah Amerika. Wah, ini diaspora Amerika di Indonesia juga luar biasa. Termasuk Kanada. Kemudian penduduk terbesar ketiga adalah Amerika dan yang keempat adalah Indonesia. Konon 7 miliar. Ini kita harus punya kewajiban bersama merawat jagat. Bagaimana agar bumi ini kita rawat untuk kepentingan, kemuliaan, kemakmuran masyarakat dunia. Ini misi NU yang sekarang dicanangkan. Sehingga kami beserta rombongan berupaya keras bisa silaturahim, melihat langsung bagaimana Amerika, bagaimana Kanada. Kami hampir sudah 10 hari lebih. Kami juga sangat terinspirasi dengan keadaan kondisi di Amerika dan Kanada. Ada hal yang sangat menarik bagi kami adalah tentang kebersihan, kerajinan, tata kota yang luar biasa dan indah. Ini menginspirasi kami. Kita di Indonesia sering, bapak-bapak ibu bisa melalui berita-berita, medsos, terjadi banyak bencana di mana-mana. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia masih belum maksimal di dalam merawat jagat itu sendiri. Indonesia ini juga salah satu negara yang diberi kekayaan yang luar biasa. Tapi selama ini di dalam merawat hutan, merawat pertanian, ya, merawat sumber-sumber air masih belum sesuai yang diharapkan. Kami terinspirasi. Saya sepanjang jalan ini tidak pernah melihat sampah di jalan. Sungainya bersih sekali, airnya jernih. Ya, makhluk hidup, air itu hidup dengan nyaman, tentram mereka. Tidak pernah diganggu oleh masyarakat. Sementara di negara kita dalam hal kebersihan masih belum sesuai harapan. Banyak bencana-bencana, terutama di daerah DKI, ya, ibu kota kita, Indonesia, dan lingkungannya. Ini bencana banyak karena kurang kebersihan. Maka ini tentu akan kami bawa kembali ke Indonesia dalam hal ini. Termasuk ini bagian merawat bumi, merawat jagat. Agar bumi ini menjadi teman kita, menjadi sahabat kita. Sebab bumi juga sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Ibu bapak yang kami muliakan, ini misi besar pada periode pasca muktamar yang ke-34. Insya Allah di dalam misi besar ini sekaligus memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama sebagai sebuah ormas, organisasi kemasyarakatan yang konon paling besar. Menurut Kompas yang terakhir sekitar 36% warga NU di Indonesia dari 270 penduduk kira-kira. Bahkan menurut LSI, Lembaga Survei Indonesia, konon NU di Indonesia ini ada 111,5 juta, hampir
separuh penduduk Indonesia ini warga NU ini kalau semua dibawa ke Kanada, wah ini sudah melampaui penduduk asli Kanada yang sekitar 38 juta. Ini warga NU, sehingga kami punya tanggung jawab besar untuk bersama-sama menjaga merawat bumi ini untuk membangun peradaban yang lebih berkarakter, peradaban yang lebih mulia, peradaban yang lebih beradab. Karena kita juga bisa melihat bagaimana hubungan negara dengan negara, hubungan masyarakat dengan masyarakat, kelompok dengan kelompok, ya, antar agama dengan agama. Kita bisa melihat di mana-mana masih belum sesuai dengan harapan kita. Tapi alhamdulillah kami laporkan bahwa hubungan persaudaraan di dalam Islam itu ada 4, bahkan ada 5. Yang satu ini tambahannya Kiai Haji Zulfa Mustafa. Bagi kita umat Islam itu ada istilah ukhuwah Islamiyah. Sesama orang Islam ini saudara. Kalau boleh saya tambah lagi, bahkan ada 6 itu ukhuwah Nahdiyah. Persaudaraan sesama warga NU, apalagi warga NU ini besar sekali, terutama di Jawa Timur itu. Jadi kalau ada proses politik pilihan gubernur, itu selalu saja yang terpilih pasti NU, bupati, wali kota. Saking besarnya, kata Kiai Zulfa, kalau ada copet di Jawa Timur itu yang copet juga warga NU, yang dicopet juga orang NU. Ini di Indonesia. Ada Muhammadiyah di Sumatera, di Padang besar. Jadi, sehingga kalau ada momen-momen politik, pilihan politik, selalu yang terpilih Muhammadiyah, karena memang besar di Sumatera Barat. Sehingga yang korupsi juga orang Muhammadiyah, yang dikorupsi juga Muhammadiyah. Kalau di Amerika itu, karena memang yang besar itu Nasrani, Kristen, yang berbuat jahat juga orang Kristen, yang dijahati juga orang Kristen. Ini kenyataan dalam. Ini kita punya tanggung jawab bersama. Di dalam NU ada istilah ukhuwah Nahdiyah. Kemudian kita naikkan. Di Indonesia itu tidak hanya NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsadiyah. Macam ada sekian ratus ormas Islam. Kita naikkan menjadi ukhuwah Islamiyah. Kita harus berupaya mencari titik-titik temu, tidak membesarkan perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian kita naikkan lagi, di Indonesia tidak hanya orang Islam saja, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu. Bahkan sejak Gus Dur terpilih jadi presiden, meresmikan Konghucu yang sebenarnya itu filsafat di Cina, yang nama tokohnya adalah Kongfuce, lahir 1000 tahun sebelum Rasulullah SAW, yang diyakini, saya sendiri meyakini kalau Konghucu ini atau Kongfuce ini seorang manusia yang dipilih Allah untuk jadi nabi pada saat itu, tapi bukan Rasul. Beliau mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan itu. Kemudian ada filsafat namanya ajaran Konfusius, itu Kongfuce, yang oleh Gus Dur di Indonesia diresmikan menjadi agama Konghucu. Jadi undang-undang kita itu mengakui agama di Indonesia itu ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Itu yang diresmikan atau yang diakui oleh undang-undang dasar kita. Belum keyakinan atau kepercayaan lain. Ini kita rawat bersama-sama. Maka dalam istilah kami, sesama orang Indonesia adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga bangsa Indonesia. Kita naikkan saat kita ketemu saudara kita yang di Amerika, di Inggris, dimanapun di bumi ini, ada kita di dalam NU, di dalam Islam ini ada ukhuwah basyariyah. Ini yang luar biasa, persaudaraan sesama manusia, karena manusia ini makhluk yang paling dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh merendahkan saudara kita, merendahkan sahabat kita, sesama manusia. Karena kita di depan Tuhan sama hak dan kewajibannya. Di dalam Indonesia, orang Islam, NU khususnya, di saat ketemu non-Muslim, sudah ada
tidak ada istilah apa? Kafir, tidak ada. Kami sesama. Orang Islam dengan non-Muslim di Indonesia sama hak dan kewajiban, sama di depan hukum. Ini bagian upaya kita untuk membangun kemanusiaan, menghargai manusia dan menghargai kemanusiaan itu sendiri. Ini misi besar NU yang sudah dicanangkan sejak awal oleh Hadratus Syekh Syibah Muhammad Hashim Asy'ari yang kita pegangi kuat bagi warga Nahdlatul Ulama. Dia kami sudah tidak asing apabila kami di dalam acara-acara besar Nahdlatul Ulama selalu mengundang seluruh elemen, seluruh komponen masyarakat yang ada, seluruh golongan yang ada di Indonesia. Kami sering berhubungan dengan romo, dengan pastor, dengan pendeta, dengan biksu. Ini kita bangun hubungan yang baik bersama-sama merawat bumi ini. Kita ingatkan kepada pemerintah di dalam mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam harus menjaga, tidak boleh kemudian merusak, walaupun di dalam rangka kemakmuran. Tapi kemakmuran manusia tidak boleh kemudian menghancurkan bumi ini. Sebab kalau bumi hancur juga akan berakibat bagi penduduk bumi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita prihatin dengan konflik-konflik yang terjadi di berbagai kawasan, di berbagai belahan dunia. Kita bisa lihat dari bagaimana hubungan antara Rusia dan Ukraina memprihatinkan. Dan itu kemudian berpengaruh di seluruh kawasan dunia. Mempengaruhi harga minyak, mempengaruhi harga bahan-bahan makanan pokok kita melambung tinggi. Kalau ini diteruskan, yang paling berbahaya akan terjadi krisis pangan dunia. Ini harus kita upayakan untuk dihentikan. Apalagi kalau nanti para pemimpin ini sudah yang muncul adalah nafsu keserakahan. Saya membayangkan kita perang dunia itu korbannya sudah berapa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, belum perang-perang sipil yang sudah kita baca di dalam sejarah-sejarah. Ini kalau terjadi terus tidak segera dihentikan, yang paling membahayakan adalah perang dunia ketiga. Walaupun mereka yang berpengaruh, pengaruhnya akan sampai kepada negeri kita di seluruh belahan bumi. Maka insya Allah kami akan pulang nanti pada hari Senin. Ketua umum kami Kiai Haji Yahya Khalil dan delegasi akan mengunjungi Vatikan, bertemu langsung dengan pemimpin Katolik dunia, yaitu Bapak Paus Paulus. Setelah itu beliau akan ketemu dengan para pemimpin agama dunia. Sudah diawali beberapa minggu yang lalu, beliau mengadakan di ibu kota Saudi, yaitu di Riyadh. Beliau bertemu dengan para tokoh agama dunia, menyampaikan visi misi besar Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang kami akan, kami memperingati 100 tahun, 1 abad NU. Untuk masuk pada abad yang kedua, kita sudah merencanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka ikhtiar usaha untuk menuju kebaikan tadi. Di antaranya adalah insya Allah pada puncak acara nanti kita akan mengadakan pertemuan R20, ya, pertemuan tokoh agama dunia, A20, jadi Religion 20, pertemuan dengan 20 tokoh dunia untuk membicarakan bersama-sama misi itu. Kemudian nanti diawali setelah dari Vatikan, beliau juga akan ke Amerika sekitar akhir bulan Juni. Itu akan ke Amerika, beliau akan membicarakan ini. Kami kemarin sudah bertemu dengan seorang Indonesianis di kota Boston dengan Profesor Dr. Bob Hefner. Itu seorang Indonesianis. Beliau lama di Pasuruan, Malang. Bahkan kami disambut dengan bahasa Romo Inggil. Monggo lenggah,
Monggo dipun unjuk sugeng rawuh kados pundi habaripun ini orang Amerika asli. Saya terkagum-kagum. Kita bicaranya dengan bahasa kromo Inggil itu. Ya orang asli Amerika. Lama sekali. Dan beliau ternyata sudah komunikasi dengan pengurus besar Natal. Sebelumnya kami kedatangan seorang dari North Carolina, Dr. Holland Taylor dari North Carolina, ya asli Amerika North Carolina, yang juga sudah berhubungan dengan kami. Beliau sering ke rumah saya, sudah enggak hitungan. Dia berkunjung ke Magelang, ke Borobudur, kemudian ke rumah saya. Bahkan kemarin oleh Gusmus diajak umroh. Ini satu keluarga beliau, Holland Taylor ini diajak umroh oleh Gusmus untuk ke Mekah dan itu asli Amerika. Dan kalau berkunjung ke kami nggak mau pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, karena Inggris saya ini kelipotan. Jadi dulu tidak hafal, sekarang lupa. Maka kami mengajak anak kami ini, Gus Ahmad Mustafa ini, beliau bahasa Inggrisnya cukup bagus, sehingga dalam komunikasi dengan warga masyarakat di sini yang asli yang tidak tahu bahasa itu melalui penerjemah kami. Nah, ini kami juga belajar. Nanti semoga saya bisa fasih bahasa Inggris seperti fasihnya saya orang Amerika, orang Inggris fasih berbahasa Jawa. Kami sebenarnya di Amerika mau diajak untuk menyaksikan pagelaran kesenian Jawa di Amerika pakai kronengan itu. Jadi mau coba kemudian dengan lagu-lagu Jawa, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Tapi ini cukup menarik bagi kita, bagian dari upaya itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengawali pertemuan pada hari ini, inilah sedikit tentang perjuangan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan seluruh warga NU. Kami mengajak dimanapun warga NU berada, warga Indonesia berada, untuk bersama-sama merawat jagat, membangun peradaban. Marilah kita lebih beradab, berakhlak dimanapun kita berada. Di mana kita berpijak, di situ kita berpijak di bumi Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ini kami kemarin di KJRI di Ibu